diambil dari mana, mulai dari mana, dan juga ya. Karena kalau yang tadi itu Alhamdulillah Aisyah menerapkan Al-Quran dan Sunnah telah dikaji. Itu kalau rutin dilaksanakan terus-menerus, luar biasa ilmu yang didapat oleh ibu-ibu Aisyah. Muhammadiyah perlu niru Aisyah. Jadi Al-Quran diterjemahkan, hadis Nabi, karena dasar kita dari Islam Al-Quran. Lalu bagaimana perkembangan Islam di akhir zaman? Sekarang ini penduduk dunia itu mencapai sekitar 8 miliar. 8 miliar. Umat Islamnya sekitar 26%, jadi sekitar 2 miliar. Dari sisi jumlah, walaupun hanya 26%, sedangkan yang lebih banyak lagi di dunia ini berarti non-Muslim. Nomor 1 Kristen, Katolik. Kristen dan Katolik itu agama sendiri, tapi Tuhannya sama, tapi agama sendiri. Di Indonesia ini nama agama itu kan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, dari 8 tingkat itu, ya, maka di situ Kristen itu mencapai sekitar 2 miliar. Nah, lebih. Yang Islam yang 2 miliar. Islam yang 2 miliar. Dari 6 miliar itu Kristennya hampir mencapai 4 miliar. Kemudian baru Hindu. Hindu itu di India juga besar. Kalau di sini kecil, di Kota Malang ada 2.800 orang Hindu di Kota Malang. Walaupun hari Nyepi sebelumnya kemarin itu tampil keliling di balai kota itu opo-opo itu berapa buah patung. Saya lihat di video. Saya diundang tapi saya tidak datang. Maunya nyuruh Bu Surifah itu ya kakek itu akhirnya tidak jadi nyuruh. Jadi itu. Kalau Buddha yang banyak di Korea dan di Cina. Kemudian Islam terbesar itu di Indonesia. Umat Islam terbesar di Indonesia. Jadi perkembangan Islam dari sisi jumlah memang berkembang, tapi dari sisi kualitas menurun sesuai dengan hadis Nabi. Kalau pada masa Nabi itu kualitas keislamannya prima. Hidup para sahabat itu tidak pernah berselisih dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau membaca hadis man fatara sholiman kana lahu ajri, siapa yang memberikan buka orang puasa dia akan mendapatkan pahala, ditambah pahala orang yang sebesar pahala orang yang berpuasa. Semakin banyak yang diberi. Di sana itu pada masa sahabat berebut. Di Mekah, Madinah juga berebut. Kalau tadi tolakul ilmi pada dokter ala kulli muslimin, mencari ilmu wajib, maka menjadi kebutuhan. Ilmu itu menjadi kebutuhan bagi para sahabat itu. Kalau sekarang perkembangannya harus diundang, harus kadang-kadang harus diberikan transfer, kadang-kadang harus diberikan konferensi untuk bergabung. Kecuali Aisyah Project. Nah, ini merupakan kebutuhan. Berarti masih berkualitas. Mengingat yang kami lagi nama itu balas dengan betul memang dari diangkat derajatnya orang yang beriman dan berilmu pengetahuan itu. Tapi saya katakan seringkali Al-Quran itu dibaca, tapi tidak ingin tahu isinya.
Alasannya, kalau tahu nanti kemudian tidak mengamalkan itu dosa. Kalau nggak dosa, salah. Jadi kalau para sahabat itu ngikutin Nabi, jalan hidupnya nggak ada yang selisih suruh pun dengan Allah. Ya, kalau sekarang ini banyak yang tidak mau mencocokkan jalan hidupnya dengan Al-Quran, apalagi dengan Sunnah. Ini perkembangan Islam di akhir Islam dan disebutkan di dalam kitab hadis, kitab Riyadhus Shalihin, katakan yang ada bagaimana kepemimpinan di akhir zaman dan lain sebagainya. Nanti di akhir zaman itu pemimpin-pemimpin yang beragama Islam itu menggunakan uang untuk dibagi-bagikan agar mereka itu minum itu terjadi. Coba pemilu sekarang itu yang nggak punya duit ya kalah, yang punya duit gimana? Seperti saya contohkan sekarang Partai Amanat Nasional nggak dapat, Klojen nggak dapat, Soto nggak dapat, Soto nggak dapat, Romalu juga nggak dapat, kan itu ya. Dulu pernah menang satu turun 5, turun 3, sekarang 1. Alasannya apa? Profesor Zainuddin Maliki ini anggota DPR pusat. Ketika muktamar HW itu satu mobil dengan kami. Ustaz Taufik, anggaran DPR pusat itu COVID-nya itu tinggi sampai mencapai 30 miliar. Tapi Jawa Timur pun tidak. Kalau dibagi 38 kabupaten kota yang saya utamakan kan dapil saya, Gresik, Surabaya, Lamongan. 30 miliar. Kita hanya dapat 1, Katolik dapat 7. Lewat berbagai partai. Kalau di sini Andreas itu akhirnya Romo Beni, jadi Malang dapat, Surabaya dapat, dapat 7 kalau 30 miliar kali 7 berapa ya? 221. Kalau untuk menghidupi konstituennya itu kan tidak lumayan. Ini Islam. Saya bertanya lagi kepada mahasiswa, kok senang memilihmu? Loh Ustaz, saya dan 42 anak mahasiswa itu saya dibiayai oleh KIP, Kartu Indonesia Pintar, lewat Bapak Ahmad Basara, PDIP. Maksud aku kamewan, coba 42 KIP yang dibayar, belum lagi berapa Kartu Indonesia Pintar, mereka yang membutuhkan. Kita ini ngomong perumahan itu ketika itu anak-anak emang brosot semua itu